Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Selamat mengikuti. Thank you, Lord Jesus, for your grace you have done. Thank you, Lord Jesus, for the life that you gave. I will praise you every day. I will worship with my heart for the wonders you have done. I proclaim your righteousness. I won't seal my lips. I will praise to thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, for the grace you have done. Thank you, Lord Jesus, for the life that you gave. I will praise you every day. I will worship with my heart for the wonders you have done. I'll proclaim your righteousness. I won't seal my lips. I will praise you. Thank you, Lord. Wonders you have done. I'll proclaim your righteousness. I won't seal my lips. I won't seal my lips. I won't seal my lips. I will praise to thank you, Beri Lord. kemuliaan untuk Tuhan. Mari naikkan Beri ucapan kemuliaan syukur untuk kita. Tuhan. Haleluya. Sungguh teramat baik. Kami menaikkan pujian kami karena Dia sangat baik, bahkan teramat baik. Amin. Boleh sama-sama kita tepuk tangan yuk. Tiada sepertimu Tuhan, Kau Allah setia. Kau pegang kehidupanku, ku percaya dan hatiku tenang. Sama-sama katakan, Kau sungguh baik, teramat baik. Ku kagum akan Kau. Kau sungguh baik, teramat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Ku bersyukur pada Tuhan, kasih-Mu nyata bagiku, kasih-Mu nyata bagiku. Aku turut rencana-Mu, rancangan-Mu terbaik. Kau sungguh baik, teramat baik. Ku kagum akan Engkau. Kau sungguh baik, teramat baik. Kasih-Mu kekal selamanya. Dalamnya
ku makan engkau, duka ku makan engkau. Kesedupan teramat baik, duka ku makan engkau. Kesedupan teramat baik, kasihmu kekal selamanya. Come on, beri kemuliaan buat Tuhan. Woo! Masih dong kita sama tepuk tangan yuk. Before the word for so long, no purpose and no hope. But now your love takes us over, for we are all here we devote. We have the faith, reaching sky, your wings that let us fly. We have the faith, the reaching sky, we speak your words and mountains move. We are your passion, we are your portion, we are your partner. Oh, oh. We are your passion, we are your portion, we are your partner. Oh, oh. Life is no longer ours, we are yours. We got the light, the world will realize you're only one who satisfies. You are for us, who stands against us. We'll do all things for Jesus our King. Sama-sama, come on. We have the faith in reaching sky. Your wings that let us fly. We have the faith. We have the faith in reaching sky. We speak your words and mountains move. We are your passion. We are your portion. We are your partner. Oh, oh. We are your passion. We are your passion. We are your portion. We are your partner. Oh, oh. Sama-sama angkat tangan kita yuk. We raise our banner high and lift your name. And lift your name. Jesus be glorified. We give you faith. We give you faith. We raise our banner. We raise our banner high. And lift your name. And lift your name. Jesus be glorified. We give you faith. Come on. We are your passion. We are your portion. We are your partner. Oh, oh. Yes, we are. We are your passion. We
Allah kita Allah yang penuh kuasa, amin. Amin. Allah yang penuh kekuatan. Sebab dialah Allah satu-satunya penolong kita, penyelamat kita. Kemuliaan-Mu bagi Tuhan. Haleluya. Sepanjang usiaku dan tak akan goyah, sebab aku percaya hidupku dalam tangan-Mu Yesus. Saat ku kepadamu Tuhan, Kau berdiri di kananku. Sebab itu aku tak goyah, karena Kau selalu pegang tanganku. Engkau menuntunku di jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita. Dalam-Mu hatiku tenang, dan jiwaku bersorak-sorak. Ku memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Kasih-Mu selalu nyata. Saat ku tak berdaya, ku mau selalu puji-Mu di sepanjang usiaku, dan tak akan goyah, sebab aku percaya hidupku dalam tangan-Mu Yesus. Ku memuji-Mu Tuhan, sebab Engkau sangat baik. Kasih-Mu selalu nyata. Saat ku tak berdaya,
percaya hidupku dalam Dan tahu Kami tidak akan goyah sekalipun kami berada dalam masa-masa sulit, dalam masa-masa yang penuh tantangan, karena kami tahu tangan kasih-Mu menuntun kami. Engkau beserta dengan kami. Sungguh Engkau sangat baik, Tuhan. Engkau sangat baik. Tidak ada pribadi yang sama seperti Engkau, yang begitu mengasihi kami, yang begitu mempedulikan kami. Dan pagi hari ini, di dalam kekaguman itulah kami datang untuk menghadap hadirat-Mu, untuk menyampaikan isi hati kami, tetapi juga untuk menangkap isi hati Tuhan. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena setiap kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih, demi Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan memohon. Haleluya, amin. Sekali lagi shalom bagi kita semua, saudara-saudara. Saya dan kita patut bersyukur karena hari ini semua lagu yang dinyanyikan adalah lagu ciptaan sendiri, ya. Jadi bukan meminjam lagu orang lain, tapi hari ini seluruh lagu yang kita nyanyikan dari pertama tadi sampai lagu yang terakhir tadi adalah lagu-lagu hasil ciptaan jemaat Tuhan di tempat ini, ya. Ciptaan anak-anak kita, walaupun sebagian berbahasa Inggris, tetapi itulah dunia anak-anak muda kita, ya. Kalau kita yang tua-tua mungkin agak canggung berbahasa Inggris, karena mungkin kita dulu tidak belajar dengan baik, ya. Tetapi anak-anak muda kita itu sangat akrab dengan bahasa Inggris, sehingga mereka pun menciptakan lagu-lagunya di dalam bahasa Inggris. Lagu We Are Yours, atau tadi disebut Way, ya, We Are Yours, itu adalah lagu tema dari kebaktian pemuda dan remaja di tempat ini, yang mereka menyebut dirinya adalah First Community. Faith in Reaching Sky Together, ya. First itu First Community, first-nya adalah Faith in Reaching Sky Together. Itu sebabnya tadi lagunya juga Reaching Sky, ya. Nah, setelah hari ini saya akan berbicara mengenai satu topik, yaitu Dare to be Different. Ini adalah tema besar kita sepanjang bulan September yang kita sudah pelajari sepanjang 3 minggu ke belakang. Ada kalimat-kalimat tema yang sudah diangkat dan disampaikan kepada kita. Salah satunya adalah bagaimana kita tetap lurus di tengah-tengah kebengkokan. Itu minggu lalu. Dan hari ini dalam kaitan dengan tema besar sepanjang bulan September, kita berbicara mengenai Dare to be Different. Berani menjadi berbeda. Ya, karena dunia kita ini dunia yang memang sekarang ini sedang berubah dan banyak hal yang membuat kita tidak nyaman. Situasi yang sedang kita alami hari ini banyak kali membuat kita tidak nyaman. Sebagian harus di rumah, sebagian harus menggunakan masker, face shield, dan sebagainya, jaga jarak, cuci tangan, dan sebagainya, saudara, ya. Sampai berkali-kali saya katakan orang batuk aja kita curiga, orang bersin kita curiga, ya, dan sebagainya. Ada banyak hal. Tetapi hari ini kita bicara soal bagaimana sebagai orang percaya kita menjadi pribadi-pribadi yang berani tampil beda, bukan melawan ketentuan yang ada, bukan berani dalam arti konyol, ya. Wah, kita berani saja, kita bersikap berani berbeda, kita nggak pakai masker, kita nggak cuci tangan, kita nggak pakai face shield, kita nggak jaga jarak, bukan itu namanya konyol, saudara. Tetapi bagaimana sebagai orang Kristen kita menampilkan diri kita di tengah-tengah dunia ini betul-betul dare to be different, berani untuk berbeda. Nanti kita akan membaca bersama-sama atau mempelajari Matius pasal 5 ayat 38 sampai 48. Tetapi tentunya kita tidak akan bahas semuanya hari ini karena tidak cukup waktunya. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita melihat ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 dari Matius pasal 5 berkata begini, "Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu." Ini satu pengajaran Tuhan Yesus yang banyak kali menimbulkan kritik. Kenapa menimbulkan kritik? Karena dianggapnya konyol sekali. Di tengah-tengah dunia yang seperti ini, di tengah-tengah dunia yang punya konsep membalas dendam, ya kita tahu di dunia ini banyak sekali konsep yang disebut balas dendam. Kalau ada orang memukul, kita pukul 2 kali.
Kalau ada orang yang melakukan satu kejahatan, kita lakukan sesuatu yang lebih jahat. Itu dunia. Makanya ada istilah di dalam bahasa Belanda itu, entan, omtan. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu ungkapan-ungkapan yang kita kenal di dalam dunia. Tetapi ajaran Tuhan Yesus pada ayat yang ke-39 berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melakukan kejahatan. Jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi dikatakan di sana, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Wow, ini yang disebut konyol. Banyak orang di luar sana mengkritik kekristenan, dikatakan kekristenan itu sangat konyol dengan ayat ini. Bagaimana mungkin ketika kita ditampar pipi kanan, lalu kita bilang begini, yang kiri juga dong? Ya, ini sesuatu yang dianggap konyol, saudara. Saudara bisa bayangkan kalau ada seperti itu. Ada orang yang ditampar pipi kanannya lalu berkata, tambah satu dong. Ya, ini konyol kan? Tetapi pengertian ayat ini bukan pengertian yang konyol seperti itu, saudara. Kata kunci daripada ayat ini ada di ayat di bagian pertama. Dikatakan, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Ini konteksnya. Artinya kita menjadi orang-orang yang berani berbeda di tengah-tengah dunia. Ini beda dengan dunia. Ketika dunia melakukan kejahatan, kita tidak ikut-ikutan berbuat jahat. Itu konsepnya. Coba kita lihat ayat 44. Dikatakan begini ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini konsep kasih, saudara. Tidak mudah kita berkata kepada musuh kita, bos, boy, bung, dan sebagainya, aku mendoakan kamu. Tidak gampang. Bagaimana, coba sudah bayangkan ketika kita punya musuh, atau katakanlah kita dimusuhi oleh orang lain. Konsepnya saya agak sedikit ubah ya, bukan kita punya musuh, tetapi ketika kita dimusuhi oleh orang lain. Mungkin kita bersikap ingin menunjukkan kasih, tapi ada orang yang berbuat jahat kepada kita, memusuhi kita. Lalu bisa nggak kita berkata, aku doakan kamu ya? Tidak mudah, saudara. Tetapi inilah konsep pengajaran Kristus, kasihilah musuhmu. Ketika ada seseorang yang memusuhi kita, kita harus belajar mengasihi musuh itu. Saudara, ini tidak mudah. Saya jujur katakan, saya belajar bertahun-tahun untuk mengasihi orang yang memusuhi saya. Ada banyak orang memusuhi saya, saudara. Ya, saya tidak perlu sebutkan, tetapi ada banyak orang memusuhi saya. Mungkin karena banyak faktor ya, banyak faktor mungkin karena ada hal yang tidak suka, atau hal yang tidak pas dan sebagainya sehingga mereka memusuhi. Dan sikapnya kelihatan sekali dari sikap memusuhi itu. Ya, melecehkan saya, menyudutkan saya dan sebagainya. Nah, bertahun-tahun saya belajar untuk bagaimana mendoakan orang-orang seperti ini. Walaupun mungkin mereka tidak berubah, mereka tetap memusuhi saya, mereka tetap melakukan penghinaan dan sebagainya, tapi saya belajar, saudara, mendoakan mereka. Saya punya daftar yang disebut dengan daily prayer list atau daftar doa harian. Di dalamnya ada orang-orang yang saya doakan, yaitu mereka-mereka yang memusuhi saya. Saya belajar bertahun-tahun, tidak mudah ketika menyebut namanya di dalam doa, tidak mudah. Kadang-kadang timbul, sakit hatinya muncul lagi. Seperti luka itu terbuka kembali, ya waktu menyebut namanya di dalam doa. Tapi saya paksa untuk kita belajar, untuk saya belajar. Tuhan, aku mau belajar mendoakan mereka. Puji Tuhan, ada beberapa yang kemudian Tuhan ubahkan, lalu kemudian kami berbaikan, lalu hubungannya lebih baik daripada waktu sebelumnya. Mari kita belajar dari ayat 44. Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya. Angkat ayat 45. Ayat 45 dikatakan, karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Ketika kita mengasihi musuh kita dan kita berdoa bagi mereka yang menganiaya kita lakukan dengan tulus hati, dikatakan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Kita disebut anak Allah, buktinya apa? Buktinya waktu kita mengasihi musuh kita. Buktinya waktu kita mendoakan mereka yang membenci kita. Ya, berdoa untuk mereka yang mungkin melecehkan kita, menghina kita dan sebagainya, kita doakan. Karena itulah buktinya bahwa kita anak-anak Bapa yang di sorga.
Bapa di sorga yang seperti apa? Dikatakan yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Allah kita memberikan hujan tidak hanya kepada orang benar, tapi orang tidak benar pun ngalamin hujan. Contohnya COVID-19 ini, apakah hanya jatuh kepada orang-orang berdosa? Tidak tuh. Orang-orang yang disebut orang-orang saleh pun kena COVID-19 dan bahkan mati. Ya, Allah kita tidak pilih kasih di dalam mewujudkan, menyatakan keadilannya dan otoritasnya. Oleh karena itu kita belajar sebagai orang-orang yang dipercaya menjadi orang, jadi anak-anak Allah, kita belajar untuk bisa mengasihi, mendoakan musuh kita. Supaya apa? Supaya kita tampil sebagai orang yang berbeda. Ayat 46. Dikatakan begini, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Ya, kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, apa bedanya dengan dunia? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Mereka yang disebut orang berdosa pun melakukan hal yang sama. Kalau kita hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kita, itu tidak ada bedanya dengan dunia. Tapi bedanya kita adalah ketika kita mengasihi orang-orang yang tidak mengasihi kita. Mengasihi orang-orang yang membenci kita. Jadi pertanyaannya saya munculkan seperti ini. Apa bedamu dengan dunia? Mari kita bertanya hari ini. Bukan kepada rumput yang bergoyang kita bertanya, tapi kepada diri kita sendiri hari ini yang datang, yang beribadah. Baik secara on-site maupun secara online di rumah, live streaming. Coba kita tanya, apa bedamu dengan dunia? Sama enggak kita dengan dunia? Saya coba munculkan beberapa hal praktis yang kita perlu renungkan hari ini. Ketika engkau jadi pedagang Kristen, bagaimana cara berdagangmu? Timbanganmu bagaimana? Ketika engkau jadi pedagang Kristen. Saya pernah beli udang di satu tempat, tidak saya sebut, beli 1 kilo. Ketika sampai di rumah kita timbang lagi hanya 8 ons, saudara. Ya, bagaimana dengan kita sebagai pedagang Kristen waktu melakukan timbangan dan sebagainya? Bagaimana? Apakah sama dengan dunia? Di Bengberatan, ya, timbangannya tahu di Bengberatan tahu ya? Dikasih pemberat supaya timbangannya kelihatannya benar tapi ternyata tidak benar. Bagaimana kita sebagai pengusaha Kristen? Sebagai bos Kristen, bagaimana kita bersikap? Apakah kita menunjukkan bahwa kita sebagai bos Kristen yang betul-betul hidupnya sebagai orang Kristen? Bagaimana kalau kita jadi guru Kristen? Yang mengajar, saya juga sampai hari ini masih mengajar jadi guru. Ya, bagaimana kita sebagai guru Kristen? Apakah nampak dari kehidupan kita dan murid-murid kita berkata, wah ini guru yang beda nih. Ya, atau sama aja dengan guru-guru yang lain. Waktu kita jadi dokter Kristen bagaimana? Ada beberapa dokter di ruangan ini. Bagaimana kita sebagai dokter Kristen? Mungkin Bapak Ibu dokter beberapa hari yang lalu baca berita ya, di Jakarta ada yang tertangkap seorang yang sudah lulus kedokteran tetapi belum jadi dokter. Ketangkap karena praktek aborsi. Ya, sudah lulus kedokteran tapi belum jadi dokter. Bagaimana? Sebagai dokter Kristen kita bagaimana bersikap? Ini pertanyaan penting waktu kita bicara soal dare to be different. Bagaimana waktu kita jadi karyawan Kristen? Kita bekerja di sebuah perusahaan jadi karyawan, bagaimana? Tadi pagi saya ceritakan begini. Teman saya seorang pengusaha. Dia seorang majelis, tapi juga seorang pengusaha. Berhasil. Waktu kita ngobrol-ngobrol, satu kali saya datang ke perusahaannya, ngobrol-ngobrol santai. Dia bilang begini, Ben, gua paling benci kalau punya karyawan Kristen. Loh, dia majelis gereja loh saudara. Tapi dia bilang saya paling benci kalau ketemu karyawan Kristen. Saya bilang kenapa? Apa salahnya? Terus dia cerita, wah karyawan Kristen tuh, mus minta izin, bos minta izin pulang duluan ya, ada komsel. Bos minta izin pulangnya duluan ya, ada latihan paduan suara. Nanti tempat lagi bos minta izin 2 hari nggak masuk ya, ada retreat di gereja. Saudara, bukan berarti kita tidak boleh dan tidak boleh melalaikan pelayanan, bukan berarti itu.
Tetapi kadang-kadang itu kita manfaatkan untuk kepentingan kita di perusahaan. Kita pakai banyak alasan untuk kita tidak mengerjakan tugas dan tanggung jawab kita. Bagaimana kita sebagai karyawan Kristen? Apakah bos kita berkata nih karyawan yang baik? Saya kasih contoh, saya punya teman seorang karyawan yang luar biasa. Tahun 97-98 waktu Krismon terjadi, teman saya ini dia seorang karyawan dari sebuah perusahaan. Satu hari dipanggil bosnya. Lalu dia bilang, bosnya bilang ini perusahaan lagi kolaps, hampir bangkrut, kita harus bayar utang, tapi saya mau kabur, kata bosnya. Saya mau kabur keluar negeri. Saya titipkan ini kepada kamu. Apa yang dititipkan? Dititipkan itu 4 buku, saudara. 2 buku cek, 2 buku giro. Dititipkan ke teman saya ini. Dan semua cek dan giro ini sudah ditandatangani oleh si bos, saudara. Sudah ditandatangani. Belum ditulis nominalnya, tapi sudah ditandatangani. Datanglah si karyawan ini ke rumah saya waktu itu masih di Taman Kopo. Dia bilang, kok Beni? Iya kumaha kok Beni? Kenapa saya bilang? Iya cek jeung giro dititipkan ke saya, udah tanda tangan semua. Sudah tahu apa nikmatnya kalau kita pegang buku cek dan buku giro yang sudah ditandatangani? Apa nikmatnya? Kalau yang licik berkata tinggal tulis saja kan nominalnya untuk kepentingan kita, bisa nggak? Semua dipercayakan kepada kita kok. Saya cuma bilang, kejujuran kamu itu akan mendatangkan berkat dalam hidupmu. Kamu mau jujur nggak dengan seperti itu? Wow, ini kesempatan luar biasa. Tapi dia jujur, dia tidak gunakan satupun untuk kepentingan dirinya sendiri. Utang-utang yang ditagih dia bayar. Tapi untuk kepentingan dirinya dia tidak lakukan. Ketika bosnya pulang setelah sekian lama, bosnya hitung-hitungan dengan karyawan ini, dan karyawan itu kemudian naik gaji. 1 tahun bisa 3 kali naik gaji, saudara. Bayangin, 1 tahun bisa 3 kali naik gaji. Kenapa? Karena dia menunjukkan sikap hidupnya sebagai karyawan Kristen yang bisa dipercaya. Bagaimana kita kalau kita karyawan Kristen? Bagaimana kalau kita punya predikat sebagai keluarga Kristen? Nah, ini saya mau fokus. Hari ini saya mau fokus ke situ. Bagaimana ketika kita menjadi keluarga Kristen? Ya, nanti kita lihat. Dasarnya, saudara, dasar yang kita pelajari dari Matius ini adalah ini. Kita bisa lihat ya. Yang pertama kita belajar tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Itu di dalam ayatnya yang ke-39. Ya, belajarlah kita sebagai orang percaya, orang Kristen tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan membalas satu perbuatan jahat dengan perbuatan jahat yang lebih kejam. Apalagi kalau membalas air susu dengan air tuba, ini nggak tahu diri namanya ya. Membalas kejahatan-kejahatan kita harus hindari. Apapun, dimanapun, siapapun kita harus belajar menjauhi apa yang namanya membalas kejahatan dengan kejahatan. Yang kedua, miliki kemurahan hati. Sebagai orang yang dare to be different, yang berani bertampil beda, mari kita belajar untuk berani memiliki kemurahan hati. Ringan tangan, bukan ringan tangan mudah ngagaplok, bukan ya. Tapi ringan tangan helpful, mau membantu, rela merogoh kocek untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan dan sebagainya. Yang ketiga, hidup di dalam kasih yang tulus. Bukan mengasihi karena apa ada apanya. Ya, jangan mengasihi karena ada udang di balik rempeyek atau udang di balik bakwan. Jangan. Tapi mengasihi dengan tulus. Saya mengasihi karena memang saya mengasihi. Bukan saya mengasihi untuk sesuatu yang menguntungkan saya, tidak. Belajar. Dan ayat 48 berbicara mengenai jadilah pribadi yang sempurna. Sempurna seperti apa? Pak Beni nggak mungkin manusia sempurna, betul. Tapi dalam pengertian ayat firman Tuhan, mereka yang disebut sempurna adalah mereka yang punya hubungan dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan, berbelas kasihan, murah hati, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, mendoakan musuh, mengasihi mereka yang memusuhi kita, dan sebagainya. Itu bagian yang kita perlu lakukan hari ini. Pertanyaan saya ulangi lagi tadi, bagaimana kita sebagai keluarga Kristen di masa pandemi ini? Ada banyak keluarga Kristen yang tergoncang pada masa pandemi ini. Apa yang menggoncangkan keluarga Kristen pada hari-hari ini? Yang pertama yang menggoncangkan keluarga Kristen adalah ini, keuangan keluarga. Di tengah-tengah pandemi banyak orang kesulitan keuangan. Ada yang di PHK,
ada yang kehilangan mata pencaharian, ada yang perdagangannya menjadi merosot, ada yang bisnisnya mandek, ada yang usahanya mengalami jalan buntu dan sebagainya. Ini realita. Dan akibatnya keuangan keluarga terganggu. Lalu bagaimana ketika keuangan keluarga terganggu? Bersyukur ada beberapa orang yang kemudian kreatif. Bikin ini, bikin itu, jual ini, jual itu, dan sebagainya. Tapi sebagian lagi kreatifnya lain. Nggak punya beras, jual TV. You know, ngerti maksud saya? Ming Pai Mah? Ada banyak yang nggak punya beras, jual handphone. Bukan jual handphone sebagai retail, jual handphone, tapi handphonenya dijual untuk beli beras. Ini realita di dalam keluarga hari-hari ini. Keuangan keluarga yang tergoncangkan karena masa-masa pandemi ini. Akibatnya hubungan suami istri terganggu. Mulai ada komunikasi yang tidak jalan dengan baik. Mulai terjadi disharmoni di dalam keluarga. Suami istri menjadi retak. Suami istri mulai timbul masalah-masalah yang seharusnya tidak ada, tapi kemudian muncul karena masalah pandemi ini. Harmoni di dalam keluarga terganggu. Anak-anak jadi korban. Ya, apalagi sekarang anak-anak yang masih sekolah membutuhkan kuota yang banyak. Papahnya harus work from home juga pakai kuota. Mamahnya harus ikut arisan juga pakai kuota. Ya, belum lagi yang ngerumpi pakai kuota. Lalu kebutuhan kuota menjadi semakin naik. Pasanglah internet di rumah, tambah biaya pasang internet. Bulanannya dibayar, internetnya lemot, susah lagi. Ya, ini masalah Saudara. Akibatnya harmoni dalam keluarga terganggu. Bukankah ini banyak terjadi saat-saat ini? Ketika keluarga mengalami masalah akibat dari pandemi. Nah, nasihat firman Tuhan waktu kita berbicara dare to be different. Bagaimana kita sebagai suami istri, sebagai anggota keluarga, bagaimana kita harus hidup di dalam keluarga di masa pandemi seperti ini. Sesuai dengan tema kita dare to be different. Yang pertama mari kita belajar menghadapi masalah bersama-sama. Suami istri hadapilah setiap masalah bersama-sama. Jangan bilang begini, itu kan masa lalu, beresin aja. Nggak bisa bilang begitu ketika suami harus work from home atau kemudian dirumahkan, dikurangi jam kerjanya, lalu dipotong gajinya 50%, lalu kemudian istri tetap bilang, nggak bisa. Apapun terjadi, uang belanja kudu tetap 5 miliar sebulan. Ada yang begitu ya? Waduh, kalau 5 miliar sebulan, ibu-ibu seneng nggak? Oh, seneng banget ya. Pokoknya gua nggak mau tahu, itu urusan lu. Salah lu kenapa kerjanya kayak begitu, gua nggak mau tahu, kata istri. Pokoknya uang belanja tidak boleh kurang, penghasilan berkurang padahal. Nggak bisa Saudara, kita harus menghadapi masalahnya bersama-sama. Dengan cara bagaimana? Saling mendukung dan saling menguatkan, saling mendukung dan menguatkan. Jangan menyalahkan yang satu dengan yang lain. Jangan cari kesalahan, jangan cari kelemahan orang lain. Jangan cari kelemahan pasangan kita. Kita tahu suami kita harus work from home. Jangan disudutkan. Pamalesan pisan di imah saban poe lain gawe. Ya, loh ini lagi work from home kok. Situasinya lagi kayak begini kok. Ya, mari kita belajar untuk jangan mencari kesalahan dan kelemahan pasangan kita. Pasangan kita itu punya banyak kesalahan, punya banyak kelemahan. Tapi jangan kemudian jadikan kelemahan pasangan kita untuk jadi masalah menekan dia. No. Nggak boleh. Kita harus terima kelemahan pasangan kita. Salah siapa lu terima dia jadi istri? Salah siapa lu terima dia jadi suami? Kalau berani terima dia sebagai suami, sebagai istri, terima juga kelemahannya. Ya. Saya menikah dengan istri saya sudah 34 tahun. Tahun depan 35. Ada banyak hal yang sampai hari ini kelihatan, aduh nggak cocok ini, beda pendapat, ya beda cara bersikap, beda cara menyikapi kehidupan, ada beda. Saya orang kolerik sanguin, istri saya flegmatik. Saudara bisa bayangkan yang mengerti psikologi. Ketika orang sanguin kolerik ketemu dengan orang flegmatik, ribut terus isinya. Ya, karena nggak cocok.
Yang satu cueknya cuek banget, yang satu perfeksionisnya luar biasa. Nggak cocok. Tetapi bukan berarti itu jadi alasan ketika dia punya kelemahan, lalu kita jadi alasan untuk menekan dia. No. Saya pinjam istilahnya cucu saya. No. Cucu saya kalau nggak mau dia ngomongnya gitu. No. Opa, no. Mama, oma, no. Ya, jadi jangan kita melihat kelemahan pasangan kita lalu jadikan alasan untuk menekan. Jangan. Kita harus belajar mengubah aku menjadi kita. Ini masalah kita. Ini kebutuhan kita. Ini langkah kita bersama. Semua harus dirubah jadi kita, bukan aku. Karena ketika kita berbicara soal aku, kita jadi egois. Kita harus belajar menjadi kita. Lalu yang paling penting adalah melekat erat kepada Tuhan. Suami istri, apapun juga alasanmu hari ini harus melekat erat kepada Tuhan. Tidak bisa hanya suami yang ke gereja, istri tidak. Tidak bisa hanya istri yang ke gereja, suami tidak. Tidak bisa. Suami istri harus melekat erat kepada Tuhan karena dari situ sumber kekuatan untuk menghadapi situasi yang berat. Dan pada waktu kita bicara dare to be different, jangan lupa nasihat Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jangan sama seperti dunia. But dare to be different. Berani tampil beda. Saya percaya ketika kita melakukan firman Tuhan hari ini, maka Tuhan akan menyertai kita. Amin. Tuhan akan menyertai kita. Saya percaya kita semua menangkap nasihat firman Tuhan. Dan bagian kita sekarang adalah kita melakukannya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan suci. Saudara masing-masing mempersiapkan roti dan anggur. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita selalu mengingat korbannya di kayu salib. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita selalu ingat persekutuan dengan Tuhan. Aku di dalam kamu dan kamu di dalam aku. Perjamuan kudus adalah perintah Tuhan Yesus agar kita selalu ingat kita satu tubuh untuk saling melengkapi, saling mengasihi, saling memperhatikan, dan saling mendoakan. Biarlah pagi hari ini kita datang dengan penuh kerinduan kepada Tuhan. Saya mengajak kita mempersiapkan roti dan anggur dan kita berdiri bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan. Dan sebelum kita makan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita pegang cawan anggur. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan. Karena pengorbananmu yang sempurna dalam hidup setiap kami. Dan pagi hari ini ketika kami sebagai jemaat Tuhan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darahmu, kami bersyukur kami boleh menikmati kasih Allah yang limpah. Engkau melawat setiap jemaatmu yang hadir, menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah kami Tuhan, sehingga setiap jemaat boleh merasakan kasih-Mu dan kemurahan-Mu. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, yang lemah dikuatkan, dan biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan buat nama Tuhan.
Tuntunlah kami berjalan Tuhan memasuki pekan yang baru. Berikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuntun kami berjalan di dalam kebenaran dan kekudusan. Sehingga sungguh hanya nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Setelah kita berbuat bakti kepadanya, setelah kita memuji menyembah untuk kehormatan dan keagungan namanya, setelah kita menangkap kebenaran firman Tuhan, biarlah sekarang kita pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Arahkan hatimu, tadahkanlah kedua tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Kiranya kasih dan anugerah dari Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai langkah hidup mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Sobat Maestro, Anda telah mengikuti ibadah Raya Minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Lengkong Besar. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.